I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan tentang transaksi interperusahaan obligasi. Transaksi interperusahaan obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualkan belikan di pasar surat-surat berharga. Penjualan obligasi sebagai debitur dan membeli obligasi sebagai investor obligasi. Perusahaan afiliasi biasanya saling pinjam-minjam uang. Hal tersebut tidak menimbulkan masalah. Induk perusahaan hanya akan mengeliminasi piutang tersebut berikut pendapatan dan beban bunganya di dalam proses penyusunan konsolidasi. Masalah khusus akuntansi dalam hutang piutang antar perusahaan timbul ketika satu perusahaan afiliasi membeli instrumen liabilitas perusahaan afiliasi lainnya dari luar perusahaan. Misal, induk perusahaan P membeli obligasi anak perusahaan S dari bursa dari sudut pandang konsolidasi. Hutang tersebut sudah lunas sedangkan dari sudut pandangan S, hutang tersebut masih beda. Rentiran seperti ini disebut konstruktif retirement, yang berarti obligasi retret dari sudut pandang konsolidasi karena akun investment ini bond akan dieliminasi dengan akun bonds payable dalam proses penyusunan laporan konsolidasi. Selisih antara nilai tercatat bond payable dengan harga investment in bond adalah laba atau rugi bagi konsolidasi. Constructive gains and loss and intercompany bond. Bila suatu perusahaan afiliasi melunasi bond perusahaan afiliasi lainnya dengan harga yang lebih tinggi dari nilai tercatatnya, nilai nominal bond dikurangi unamortis diskon atau ditambah unamortis premium, maka perusahaan tersebut menderita kerugian, sedangkan bila sebaliknya perusahaan mengakui adanya keuntungan. Laba ini atau rugi ini disebut laba konstruktif yang diakui konsolidasi. Pembelian obligasi antar perusahaan dapat mengambil dua bentuk, yaitu obligasi induk dibeli oleh perusahaan seperti downstream sale dalam intercompany profit transaction inventory atau plan assets. Dua, obligasi anak dibeli oleh induk perusahaan seperti upstream sale seperti dalam intercompany profit transaction inventory atau plan assets. Yang B, obligasi induk dibeli oleh anak perusahaan. Constructive retirement dari obligasi induk perusahaan terjadi bila anak perusahaan membeli obligasi induk yang sedang beredar. Anak perusahaan akan mencatat pembelian obligasi tersebut dalam akun investment in bond. Baik induk maupun anak perusahaan tidak akan mengakui constructive gain or loss di dalam bukunya masing-masing. Selisih antara utang obligasi dan investment in bond merupakan constructive gain or loss. Yang C, obligasi induk dibeli oleh anak perusahaan. Apabila transaksi seperti contoh di atas adalah transaksi upstream, untuk tahun terjadinya transaksi hanya expense. Untuk tahun-tahun berikutnya, constructive gains or loss-nya diganti dengan retained earning kalau P menggunakan metode cost untuk investasi sahamnya dan investment in S kalau P menggunakan metode ekuitas yang dibagi dua dengan NCI sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. NCI expense tetap terpengaruh dengan piecemeal penurunan gain. Kesimpulannya, jual beli surat hutang antar induk dan anak perusahaan akan menimbulkan konstruktif retirement dari sudut pandang konsolidasi hutang tersebut sudah lunas, sedangkan dari sudut pandang S, hutang tersebut masih beredar. Obligasi direct dalam sudut pandang konsolidasi karena akun investment in bond akan dieliminasi dengan akun bond payable dalam proses penyusunan laporan konsolidasi. Selisih antara nilai tercatat bond payable dengan harga beli investment in bond adalah laba atau rugi bagi konsolidasi. Laba atau rugi konsolidasi ini hanya akan muncul di dalam laporan keuangan
konsolidasi pada tahun terjadinya jual beli obligasi. Tahun-tahun berikutnya laba atau rugi dilaporkan di dalam akun retained earning yang secara bertahap akan menurun sampai dengan proses pelunasan obligasi. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan laba dari obligasi? Jawabannya, laba dari obligasi adalah kenaikan nilai obligasi yang dibeli dari harga pembelian hingga harga jual. Soal yang kedua, apa perbedaan dampak laba konstruksi atas transaksi obligasi antar perusahaan downstream dan upstream? Jawabannya, laba konstruksi atas transaksi obligasi antar perusahaan downstream akan lebih besar karena harga jual obligasi lebih tinggi. Sedangkan laba konstruksi atas transaksi obligasi antar perusahaan upstream akan lebih rendah karena harga beli obligasi lebih tinggi. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan transaksi penjualan dan pembelian obligasi antar perusahaan induk dan anak? Jawabannya, transaksi penjualan dan pembelian obligasi antar perusahaan induk dan anak adalah transaksi yang berlangsung antara perusahaan induk dan perusahaan anak yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Soal yang keempat, bagaimana cara menghitung perubahan LYD, laba yang diterima induk dan anak? Jawabannya, perubahan LYD induk dan anak dapat ditemukan dengan menghitung perbedaan antara nilai LYD pada akhir tahun transaksi dan nilai LYD pada akhir tahun setelah transaksi. Soal yang kelima, bagaimana cara menghitung nilai sekarang bunga? Jawabannya, nilai sekarang bunga adalah nilai bunga obligasi yang dibeli dikalikan dengan tingkat bunga yang berlaku. Soal yang keenam, bagaimana cara menyusun kelas kerja konsolidasi pada tahun transaksi dan setelah tahun transaksi? Jawabannya, kertas kerja konsolidasi dapat dibuat dengan menyusun rekening-rekening yang terkait dengan transaksi obligasi antar perusahaan, seperti rekening investasi obligasi, rekening utang obligasi, dan rekening biaya transaksi. Soal yang ketujuh, bagaimana cara menghitung utang atau rugi konstruksi transaksi obligasi antar perusahaan? Jawabannya, untung atau rugi konstruksi transaksi obligasi antar perusahaan dapat ditemukan dengan menghitung perbedaan antara harga jual dan harga beli obligasi, serta mengambil kira biaya transaksi dan biaya amortisasi. Soal yang ke-8, bagaimana cara menghitung laba bersih konsolidasi dari transaksi obligasi antar perusahaan? Jawabannya, laba bersih konsolidasi dari transaksi obligasi antar perusahaan dapat diterima dengan menggunakan metode ekuitas. Soal yang ke-9, apa saham preferen dan saham biasa yang diterima sebagai bagian dari transaksi obligasi antar perusahaan? Jawabannya, saham preferen dan saham biasa diterima sebagai bagian dari transaksi obligasi antar perusahaan dan memiliki sifat yang berbeda-beda seperti tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi atau TKTB. Kumulatif dan tidak berpartisipasi atau KTB, tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh atau TKB, dan kumulatif dan berpartisipasi penuh atau KB. Soal yang ke-10, apa itu transaksi obligasi antar perusahaan? Jawabannya, transaksi obligasi antar perusahaan adalah transaksi pembelian dan penjualan obligasi yang dilakukan antar perusahaan induk dan perusahaan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.